Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di podcast mengenai keluarga, di mana di dalamnya kita akan kupas satu persatu. Kita akan memberi solusinya dan kita akan membahas bersama-sama, tentu di podcast Bilik Sejahtera. Waduh, Waduh. senang sekali ya. Iya. Gimana Febe dan Pak Warno? Ya, Apanya? gitu. Puji Tuhan Kabarnya? baik. Oh, kabarnya baik. Kalau Kak Pipi gimana? Apa Puji Tuhan, kabar? baik juga. Kita ini akan membahas di sini Pak Warno dan Febe tentang Iya, konflik antara anak dan orang tua. Aduh. Gimana ini? Adu-adu ternyata sudah ada pengalaman ini. Bukan pengalaman, sedang. Oh, sedang ya. Ada lagi masalah. Enggak juga sih, mungkin Iya, memang. baru masa muda kali. Konflik itu bisa terjadi antara anak dengan orang tua Iya. atau orang tua dengan anak. Betul. Iya, betul. karena kan selama ini orang tua itu kan sudah merasa bekerja untuk anak dan keluarga dan lain sebagainya. Dia merasa aku ini raja. Anak harus nurutin aku. Jangan pulang malam ya Febe ya. Nah, Iya, itu kan sering terjadi. betul. Kalau dari Febe sebagai anak ini gimana pendapat Febe kalau mulai ada larangan-larangan? Karena orang tua beranggapan gini ya Pak Warno, pasti kita Iya, sepaham ini. Kalau anak semakin besar, anak semakin merasa tidak mau dikekang lagi. Iya betul, apalagi kalau zamannya sekolah dulu ya. Kayak merasa udah paling dewasa, yang penting ya udah nggak boleh kok kayak gini-gini kita udah tahu. Tapi lama-lama kok banyak banget peraturannya Iya, ya nggak kayak boleh gitu ini, ya. nggak boleh itu. Nggak boleh ini, nggak boleh Sumpek. itu. Jadi kayak Pernah pusing. pengalaman pribadi. Iya loh. Kira-kira Mau pernah nggak keluar dari rumah. ada pengalaman di mana ini orang tua ada emosi nih waktu Febe melanggar jam malam lah atau melanggar- Pernah, Nah, pasti pernah. itu Kayak Febe beranggapan kalau orang tuaku nih gimana sih? ya mungkin sebenarnya itu kan demi kebaikan anaknya tuh. Iya, betul. Kita juga harus berpikir seperti itu. Tapi kadang ya Ini anak namanya yang sudah anak. dewasa nih. Gitu. Iya tuh harus. Tapi kan namanya anak kan kayak ini kayaknya harus bener ini deh Pak kayak gitu. Kayaknya aku udah bisa kok, bisa sendiri kok. Ngapain sih harus Aku lupa nggak udah ngapa-ngapain. dewasa juga. Iya, jadi kok nggak percayaan sih sama anaknya gitu sih biasanya. Mungkin karena Febe anak perempuan. Iya, Satu lebih sisi protektif, ayahnya Ya, pasti betul. melindungi. beda dengan anak laki-laki. Ya, Betul. Kalau anak laki-laki itu biasanya kan anak laki-laki itu ya bisa mempertahankan diri sendiri. Ketika ada masalah bisa lebih gini ya, Fight. lebih fight. Iya. Artinya laki-laki itu diajar supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah. Kan begitu kan? Biasanya memang orang laki-laki itu ayah itu lebih cuek kalau anaknya, Ya, apalagi anak santai cowok lah, ya. santai. Gak Betul. pulang-pulang gitu. Tapi beda dengan saya sebagai ibu nih. Iya. Anakku juga sudah besar nih. Dia pulang malam lewat jam malam itu, jangan pulang malam-malam ya. Iya, pulang pagi. Pulang pagi. Tak tanyain kenapa? Ngegame, Bu. Iya. Besok Biasa. sekolah. Tenang aja. Lah itu. Iya. Jadi saya sebagai orang tua sebenarnya juga agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena ada istilah nih, mendekati anak itu seperti layang-layang. Ya, Ditarik, diulur, karena Tarik, momennya itu ulur. harus pas, Pas. sehingga nggak Betul. gampang ngomong sama anak. Iya, Benar. betul. Apalagi anak-anak remaja nih Pak Warno ya, Oh. yang punya anak remaja, pasti tingkat jawabnya itu paling cepet, Iya, betul. emosinya paling tinggi. Sudah merasa Gebu-gebu lah. sudah merasa ini loh, saya bisa gitu. Iya. loh. Ketika Saya bisa. ketika orang tua agak keras dikit, anak Tersinggung. sudah tersinggung. Iya. Pernah nggak punya pikiran Pernah, pergi dari pernah. rumah? Pernah. Terus Zaman kejadian? sekolah ya nggak kejadian, cuman kayak ada rasa pingin kayak melakukan hal itu, tapi kalau dipikir-pikir buat apa kayak gitu sih. Paling mikir habis gini aku pergi dari Iya. rumah, makan di mana? Makan di mana? Memang gak enak ya, saya dulu pernah jadi istilahnya pernah mengalami begitu. Keluarkan juga Pak sih. masa mudanya. Jadi ketika pulang ditanya, aku sudah tunggu lama gitu. Nah, Kok gak pulang-pulang gitu. Saya jengkel jadinya. Saya ini kan sudah besar, Iya. sudah bisa mengerti, ngatur diri sendiri. Iya. Jadi gak enak rasanya kalau diomongi gak pulang-pulang, Iya. gak itu, ya itu. ya ketika itu memang membahayakan keselamatan seorang anak, Ya. disitulah letak orang tua memang harus tegas. Iya, Iya betul. Nah, sehingga ada masa di mana anak akan berpikir baik buruknya kalau aku lakukan ini. Ya, Dia ada resikonya seperti warningnya. apa. Ya, kita- Dia sudah mulai Kita mengajar anak juga sih, bukan mengekang terlalu betul.
kuat, terlalu ini protektif itu nggak boleh, apalagi anak laki-laki ya. Betul. Kalau terlalu protektif, anak itu nanti jadi penakut loh. Iya. Betul. Makanya ketika anak keluar kayak apa, orang tua saya khusus bapak itu kan, Iya. ya belajarlah menyelesaikan masalah Iya. supaya dia Berpikir menjadi seorang dewasa. dewasa Karena dan anak berani. semakin lama, semakin besar, umur bertambah, tentu dia akan merasa pemikirannya terbuka. Iya, Hmm. Ya. betul. Di samping orang tua ini mungkin mengajarkan untuk tanggung jawab dengan apa yang Iya. dia putuskan. Jadi- Ya. Jadi bangun komunikasi mungkin Pak. Iya, jadi komunikasi yang bagus dengan anak. Ya, kalau saya biasanya kamu apa yang kamu lakukan di luar. Terus kita nggak usah terlalu takut terhadap itu kan, Iya. nggak usah terhadap apa kegiatan anak-anak itu. Betul. Kalau Nggak anak usah. saya secara pribadi dia bisa membuktikan kalau dia ini bisa Bisa, dipercaya. iya. Awalnya Iya. memang saya Nah. sebagai ibu khawatir. Aduh, pulang malam jangan-jangan gini-gini karena kan sekarang lingkungannya beda Iya, sama zaman sekarang dulu, kan iya. beda. Nah, di situ semakin anak saya besar, apalagi sekarang sudah mau selesai SMA, dia semakin bisa buktikan dan saya berpikir, iya ya, dari kelas dia sekian sampai sekian, saya ya puji Tuhannya belum pernah dipanggil sama sekolah. Iya. Iya. Akhirnya dia membuktikan bahwa ini loh aku bisa dipercaya. Ya, jadi membangun kepercayaan Nah, orang tua itu. terhadap anak itu sangat Betul. penting. Betul. Makanya perlu komunikasi. Iya. Komunikasi. Terus jangan sampai anak itu ketika ada masalah curhat ke teman yang lain Nah. atau ke siapa. Ya kalau Iya. temannya mendukung, kalau Iya. Iya, enggak, betul. Ya kalau temannya itu mempengaruhi yang jelek. Nah, pergaulan jelek makanya kan. orang tua dengan anak itu harus terbuka. Iya. Ya. Iya, iya. Terus orang tua harus mengajari banyak hal Iya. menjadi teladan. Iya. Ketika pergi, kalau saya ya kami kami kalau pergi pasti pamit ke anak. Betul. Saya pamit. Papa ke sini, ke situ, saya Contoh. kasih tahu. Iya. Jadi ketika anak mau pergi juga, Ya. Akan dia kasih tahu akan juga. kasih tahu Iya, juga, betul. pamit Nah, juga. dikasih gitu. contoh. Ya Ah. memang ada sistem di mana setiap keluarga itu punya caranya sendiri untuk Iya. membangun Bener, komunikasi dengan betul. anak. Betul. Bisa ada yang seminggu sekali berkumpul bersama hanya sekedar untuk mungkin doa malam Iya. atau berkomunikasi, Makan curhat, bersama, ngobrol biasanya kayak gitu ringan kan. gitu ya. Iya. Apa yang dilakukan itu bagus sekali. Ya kita makan-makan ringan, ya kita ajak kemana? Beli bakso lah, Nah, misalnya. Iya, keluar keluar. sama-sama Ya, gitu. Ada saat-saat seperti Iya. itu. Itu namanya apa Pak? Quality time. Quality time. Malah itu yang diperlukan seorang anak sebenarnya. Iya. Iya, apalagi Iya. kalau orang tua mengajarkan sejak dini Mhm. sampai besar tentu itu ada terjadi Iya, komunikasi, betul. apalagi tentang firman Tuhan. Iya. Kalau firman Tuhan yang kita sematkan terus pada diri anak, kalau kita ngobrol, kalau kamu gini loh, inilah ada batasannya. Ini Aku nggak seperti- ngarang, iya. aku sebagai orang tua nggak ngarang kalau ngomong karena di sini Alkitab sudah jelaskan. Jadi membentengi anak juga dengan firman, Firman Tuhan. Tuhan. Ada nasihat kita, ada nasihat dari firman Tuhan. betul. Itu sangat penting. Betul. Makanya firman Tuhan kan ngajari gitu. Di dalam Kolose pasal 3 itu, ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Iya. Jadi anak-anak taat pada orang tua itu bukan kemauan orang tua, Betul. tapi dari firman, Firman Tuhan. Tuhan, kembali lagi firman Nah, Tuhan. kalau taat pada firman Tuhan kan hubungan indah Iya, betul. antara orang tua dengan Anak dan hubungan dengan indah. Tuhan juga. Iya. Terutama juga hubungan dengan Tuhan. Iya, betul. Ketika anak ya melakukan hal yang tidak senonoh atau tidak baik, dia takut Tuhan. Iya. Nah, itu kalau ada hubungan dengan Tuhan yang baik. Iya. Ya, itu. Tapi nggak hanya sekedar itu. Iya, betul. Nah, di ayat 21-nya itu. Oh. Bilang kalau hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Iya. Kadang kan kalau misalnya orang tua sudah marah ya udah Betul. ngomong gitu aja. Nggak boleh yang di atas orang Iya, jadi ya jangan Padahal sampai sebenarnya orang tua itu ada juga Iya, salahnya. betul. Ya orang tua memang ada salahnya. Orang tua bukan Bukan segala-galanya. nggak pernah Sempurna. salah. Iya. Ketika kita orang tua salah kepada anak, kita belajar memberi teladan, minta Buat maaf anaknya. kepada anak. Iya. Iya. Anak salah, ya belajar nanti. Marah karena kasih. Ya, Iya. marah karena kasih. Iya. Nah. Dan inilah yang kita dapatkan dari podcast hari ini, bahwa hai anak, hormatilah orang tuamu, dan hai orang tua, sayangilah anakmu. Karena komunikasi terjalin dengan baik oleh karena kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita. Tetap di Bilik Sejahtera.